Tuhan Yesus, sebentar sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Bapak, terima kasih buat hari ini, di mana sebentar Tuhan kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Biar Roh Kudus yang terus menuntun kami, mengajar kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Dan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap kata-kata firman yang keluar itu sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Dan semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu dan ucapan syukur sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara. Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya setiap kita dalam keadaan luar biasa, dalam keadaan baik. Amin. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia Allah yang senantiasa menyertai, memberkati setiap umatnya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, di mana tema yang saya akan sampaikan, yang akan saya bawakan adalah kita semua berharga di mata Tuhan. Yang berharga di mata Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan sama-sama membuka di dalam Alkitab kita, Yesaya pasal ke-43, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, saudaraku, di mana perikopnya Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat 7, sebab orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui ayat ini Tuhan berbicara kepada umatnya, yaitu umat Yehuda. Di mana umat Yehuda ketika dalam pembuangan di Babel, umat Yehuda ini, saudaraku, mereka mengalami putus asa, mereka mengalami kekecewaan, mereka kehilangan harapan, saudaraku. Bahkan, saudaraku, umat Yehuda tidak dapat melihat masa depan mereka. Tetapi melalui perantaraan Nabi Yesaya, Tuhan berfirman supaya umat Yehuda jangan melihat kepada keadaan mereka saat ini, sekarang ini. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin ada di antara kita yang mengalami sama seperti umat Yehuda alami, di mana hari-hari ini mungkin kita mengalami kekecewaan, mungkin kita mengalami putus asa, tidak ada harapan, dan kita mungkin tidak bisa melihat masa depan kita. Tetapi hari ini, saudara, Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa kita jangan melihat keadaan kita saat ini, sekarang ini. Saudara,
keadaan hari-hari ini memang kita tahu bahwa sulit, tidak bersahabat. Keadaan hari-hari ini menekan setiap umat manusia. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada setiap kita, bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Di dalam Yesaya 43, ya, ayat yang pertama dikatakan bahwa janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Tuhan berkata kepada umat Yehuda, jangan takut. Dan Tuhan hari ini berkata kepada setiap kita, kita tidak boleh takut, karena Tuhan sudah menebus setiap kita. Tuhan telah memanggil kita dengan nama kita. Dikatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Tuhan memanggil setiap kita dengan nama kita masing-masing, saudaraku. Bahkan Tuhan katakan, kita semua ini, semua kita, saudaraku, itu adalah kepunyaan Allah, kepunyaan Tuhan, kepunyaanku, kata Tuhan. Amin. Dan di ayat keempat, saudaraku, dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Saudaraku, Tuhan sendiri yang ngomong bahwa kita semua itu berharga di mata Tuhan. Saudara, mungkin dunia, mungkin manusia, mungkin orang-orang terdekat kita boleh mengatakan kita tidak berharga. Tetapi hari ini ketika Tuhan yang ngomong bahwa kita semua berharga di mata Tuhan, ya, kata-kata manusia itu tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Bahkan dikatakan, dan mulia. Kita semua ini mulia, saudaraku. Kita semua mulia di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, dan aku ini mengasihi engkau. Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak melihat keadaan kita. Tuhan tidak melihat status kita. Tetapi yang Tuhan mau katakan bahwa apa? Setiap kita itu dikasihi oleh Tuhan. Mari setiap kita yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudaraku, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena kenapa, saudaraku? Karena mungkin ada saja yang berkata bahwa aku ini tidak berharga di mata Tuhan, gitu kan? Aku ini tidak berharga di mata Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudaraku, kita mau belajar bagaimana kita bisa mengerti bahwa kita ini berharga di Tuhan. Tidak ada lain, saudaraku, bahwa kita harus sungguh-sungguh memiliki satu kesadaran diri bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena kenapa, saudaraku? Karena kita semua adalah milik Kristus. Kita semua adalah milik Kristus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Kalau kita membaca, saudaraku, bahwa kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi kita ini milik kepunyaan Kristus. Karena kenapa? Karena kita telah dibeli dan lunas dibayar oleh apa? Oleh darahnya. Yang mengerti dan percayakan amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di atas salib dengan darah yang mahal. Kita semua sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib. Saudaraku, mari kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang mulia. Dan bahwa Tuhan katakan, Tuhan sangat mengasihi kita. Penting sekali, saudaraku, kesadaran diri itu, saudaraku. Saudara, tahun 2021 melalui hambanya adalah apa? Tahun integritas.
salah satu bentuk daripada integritas adalah apa? Kita harus, saudaraku, apa? Memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri apa, saudaraku? Kita berhadirat Tuhan. Saudaraku, Alkitab mengungkapkan bahwa kesadaran diri itu memiliki sejumlah peran yang sangat penting dalam kehidupan jasmani dan dalam kehidupan rohani kita. Karena kenapa, saudaraku? Hari ini kita akan sama-sama belajar dampak atau peran yang penting dari kesadaran diri itu, saudaraku. Yang pertama adalah apa? Mari miliki kesadaran diri, kita berharga di mata Tuhan, sehingga itu akan apa? Menumbuhkan rasa percaya diri dan kerendahan hati, saudaraku. Nah, saudaraku, kesadaran diri ini apa? Membantu kita untuk memandang diri sendiri secara apa? Secara profesional, sehingga tidak memandang rendah atau memandang berlebihan diri kita. Orang dengan kesadaran diri optimal akan punya rasa percaya diri, tetapi dia tidak sombong. Amin, saudaraku. Hari ini, saudaraku, mari miliki kesadaran diri itu sehingga akan menumbuhkan rasa percaya diri kita. Tahun integritas, kita harus memiliki rasa percaya diri dan kerendahan hati. Amin, saudaraku. Dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, saudaraku, melalui ayat ini, saudaraku, kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Amin, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Kita berpikir secara profesional. Dan saudaraku, kita tidak sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ketika kita memiliki kesadaran diri bahwa kita berharga di mata Tuhan dan kita mulia dan kita dikasih Tuhan, kita akan memiliki karakter yang bagus. Yang mengerti kata amin. Saudaraku, salah satu kunci sukses adalah apa? Memiliki kesadaran diri. Ketika kita memiliki kesadaran diri yang baik, itu membuat kita mudah mengintrospeksi diri kita, sehingga apa? Kita cepat belajar dan memperbaiki kesalahan. Seorang yang memiliki kesadaran diri dan memiliki karakter yang bagus, dia akan pandai memilah dan memilih nilai hidup yang benar. Serta apa, saudaraku? Serta orang tersebut akan meninggalkan setiap nilai-nilai kehidupan yang salah. Orang-orang yang seperti ini yang memiliki karakter yang bagus secara rohani, dia mudah dibimbing dan mudah bertumbuh. Saudaraku, orang yang memiliki karakter bagus itu akan cepat sadar ketika dia berbuat satu hal yang salah, mungkin dosa, dia akan cepat sadar, wah, ini saya salah ini, gitu kan. Dia sadar, waduh, ini salah, saya harus cepat-cepat meninggalkan, saya harus cepat-cepat bertobat, gitu. Seperti saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, ketika kita memiliki kesadaran diri dan kita mengerti bahwa kita berharga, mulia, dan kita dikasih Tuhan, itu akan apa? Itu akan menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Kesadaran diri memampukan kita untuk apa? Untuk memeriksa apakah jalan hidup kita
sudah sesuai atau melenceng dari firman Tuhan. Saudaraku, ketekunan memelihara kesadaran diri merupakan kunci keberhasilan untuk menjaga keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah. Saudaraku, ketika kita memiliki kesadaran diri, kita akan dimampukan untuk memeriksa apakah jalan hidup kita sudah sesuai atau melenceng dari firman Tuhan. Kita akan sadar, saudaraku, waduh, hidup saya ini benar nggak ya? Sudah sesuai dengan firman Tuhan nggak ya? Nah, seperti itu, saudaraku. 1 Timotius 4 ayat 16 berkata, awasilah dirimu sendiri. Kita harus mengawasi, kita harus menjaga kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini sesuai nggak dengan firman Tuhan? Ya. Dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian kita akan menyelamatkan diri kita, dirimu, dan semua orang yang mendengar engkau. Hari ini, saudaraku, mari miliki kesadaran diri. Kita berharga di mata Tuhan, kita mulia, kita dikasih Tuhan, sehingga kita menyelamatkan diri kita sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, saudaraku, ketika kita memiliki kesadaran diri, bahwa kesadaran diri itu akan apa? Akan mendorong kita kepada apa? Kepada pertobatan, saudaraku, kepada pertobatan. Keputusan untuk bertobat harus didahului munculnya kesadaran diri. Dan kesadaran akan dosa. Dengan kata lain, saudaraku, kita memiliki atau kita menilik apakah yang kita pikirkan, apakah yang kita rasakan atau lakukan itu benar atau salah. Amin, saudaraku. Semakin cepat kita menjadi dosa kita, semakin mudah untuk kita bertobat. Amin. Dalam Kisah 3 ayat 19 berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kesadaran diri, saudaraku, itu apa? Akan memampukan kita untuk kita membuang setiap dosa-dosa kita. Kesadaran diri akan membuat kita untuk apa? Untuk kita cepat bertobat. Kita akan merenungkan, oh, ini yang saya lakukan ini salah. Yang saya lakukan ini tidak berkenan dengan Tuhan. Dan kita cepat-cepat mau bertobat, mau meninggalkan dosa. Amin, saudaraku. Hari ini, saudaraku, mari sadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang mulia. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Biarlah ketika kita menyadari semua itu, maka kita akan memiliki satu integritas yang luar biasa dalam Tuhan. Dan kita dijadikan oleh Tuhan adalah orang-orang atau umat-umat yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini kami sudah mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa, bahwa kami semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami mulia, kami dikasihi Tuhan. Biarlah Tuhan buat kami memiliki satu kesadaran diri, sehingga kami menjadi umat-umat yang memiliki percaya diri dan kami memiliki kerendahan hati. Biarlah kami juga memiliki karakter yang bagus, karakter seperti karakter Kristus ya Bapa. Dan biarlah melalui kesadaran diri Tuhan, kami terus didorong untuk kami meninggalkan setiap dosa-dosa kami. Bahkan melalui kesadaran diri Tuhan, itu akan menyelamatkan diri kami dan orang lain, sehingga kami boleh menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.